Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk besok Senin. Sebelumnya disclaimer dulu. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham UNVR hari Jumat kemarin harganya minus 1% lebih ya. Kalau secara teknikal ini masih berada di area bottomnya ya, masih cenderung konsolidasi ini di bawah 2730 ya. Untuk saham UNVR udah di bawah 3000 aja ini. Secara teknikal untuk supportnya itu masih di 2400 sih. Jadi kalau belum ada sentimen yang bagus untuk harga saham UNVR ya sebaiknya sih mendingan wait and see aja dulu ya. Nunggu ada sentimen positif atau aslinya udah mulai masuk. Soalnya kalau secara teknikal ini ya masih kuat untuk tren bearishnya ya. Apalagi ini belum bisa breakout di atas 2730 untuk beberapa hari terakhir ini. Itu UNVR secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk hari Jumat kemarin, untuk aslinya masih keluar net sell 16,6 ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell, kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham UNVR tanggal 15 kemarin secara keseluruhan untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Walaupun transaksi didominasi oleh asing, tapi lebih banyak yang keluar untuk asingnya. Yang keluar ada ZP, BB, BK, RX, kemudian yang masuk ada AK, CC, GW. Jadi kalau melihat sebagian asing udah ada yang masuk, walaupun yang keluar lebih banyak, mungkin untuk saham UNVR ini bisa rebound kalau ada sentimen yang bagus ya. Kalau ada sentimen yang bagus, mudah-mudahan bisa breakout di atas 2730 dan ngejar 3000-an lagi. Tapi kalau masih cenderung lesu, nggak bisa breakout, malah cenderung sideways, yang mending wait and see aja sih. Takutnya masih melanjutkan tren bearishnya. Nanti lebih amannya lagi ambil ketika di area 2400. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau melihat UNVR sih biasanya tergantung pendapatan ya, soalnya yang diharapkan dari saham seperti UNVR kan cuman dividen ya. Kalau untuk valuasi ya nggak, masih mahal sebenarnya di harga saat ini ya. Secara valuasi ya bukannya mahal sih, cuman masih cukup tinggi untuk PBV-nya 29 kali. Untuk pendapatannya juga ini sampai laporan kuartal 4 kemarin terus turun ya, secara tahunan turun, kuartal 4 kemarin juga turun. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham UNVR. Perhatikan cara resistennya ini 2730 dan supportnya di 2400. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GGRM ini yang harganya juga turun ya. Kemarin Jumat turun 2% lebih bahkan, dan ini udah di area supportnya sih untuk saham GGRM. Tinggal lihat aja untuk minggu depan atau besok Senin ya, apakah masih bisa bertahan di atas 19.400 atau enggak. Close-nya di 19.500. Ya 19.400, 19.500 itu area support untuk saham GGRM ya. Kalau mantul naik ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau berspekulasi buy. Tapi kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham GGRM dalam 1 minggu terakhir ini aslinya net sell 19M. Untuk kemarin Jumat aja tanggal 15 net sell 19. Coba kalau kita cek lebih detail di sini untuk saham GGRM tanggal 15 kemarin untuk asingnya yang keluar ada AK, KZ, BK, RX versi asing net sell ya. Kalau kita perhatikan untuk KZ, kemudian BK, RX ini malah 100% transaksinya selling ya. Kita melakukan pembelian sama sekali. Kemudian yang masuk untuk asingnya CCZP itu pun nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya masuk tapi distribusinya lebih banyak, jadi harga sahamnya turun.
Mungkin untuk besok Senin kalau masih merah sih, ya hati-hati aja ya kalau sampai jebol di bawah 19.400, takutnya ke 16 ribuan lagi ya. Soalnya kalau sampai jebol 19.400, support selanjutnya ada di 16.500, lumayan dalam. Oke, itu untuk saham GGRM ya. Kalau untuk pendapatannya sendiri, untuk saham GGRM, wah sebenarnya sih menarik ini di tahun 2023 itu secara EPS itu naik ya, naiknya juga cukup signifikan ya. Ini hampir 100% ya, 2 kali lipatnya dibandingkan tahun 2022. Jadi kemungkinan mungkin tahun ini semoga aja bisa bagikan dividen lebih gede lagi ya dibandingkan tahun kemarin yang cuman berapa? Apalagi dengan PBV 0,6, dari segi pendapatan meningkat, ya menarik sih buat dipantau ya. Secara valuasinya nggak terlalu mahal, tiap tahun juga bagi dividen, yield-nya lumayan tinggi. Dan pendapatan di tahun 2023 meningkat cukup bagus. Kalau menurut saya sih ya bisa dipantau ini untuk saham GGRM. Misal besok itu ada tanda-tanda mau pullback, ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya. Kemungkinan sih ya mungkin menjelang pembagian dividen mudah-mudahan bisa rebound ya. 1-2 bulan ya menjelang ada isu dividen biasanya udah mulai rebound sih. 1 bulanan. Ya kita lihat aja sih. Kalau ada tanda-tanda buat rebound, disclaimer kalau mau entry bisa dipertimbangkan. Ini sebenarnya untuk saham GGRM ya. Walaupun saham rokok, tapi secara valuasinya udah menarik. Kemudian dari segi pendapatannya juga udah mulai bertumbuh lagi. Oke, itu untuk saham GGRM ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham HMSP ini ya, kompetitornya dari GGRM, harganya malah turun. Ini malah jebol supportnya lagi yang di 845 jebol ya, support yang itu ini close di 835. Strata ini kalau agak mengkhawatirkan sebenarnya ya untuk saham HMSP ini, misal besok nggak bisa breakout di atas 845, ada potensi buat turun lagi ke 700-an. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi HMSP, asingnya keluar loh kemarin Jumat aja net sell lumayan banyak 43,1 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, HMSP hari Jumat kemarin secara keseluruhan ada RX ya yang distribusi 79,1 M ya, jadi didistribusi oleh RX versi asing walaupun yang nampung sebagian juga didominasi asing sih, cuman RX-nya distribusinya lebih banyak. Ini net sell 79,1 M dan yang nampung untuk asingnya ada AK, CC, BK, YO. Kalau dibandingkan dengan GGRM ya sebenarnya sih HMSP ini lebih mahal ya secara valuasi. Cuman dari segi ROI-nya juga cukup tinggi sih sebenarnya. HMSP atau GGRM. Ini ROI-nya soalnya 27%, kalau GGRM kan cuman 9 ya kalau nggak salah. Ya kan 9,9, jadi 3 kali lipatnya ya. Kalau dihargai dengan 3 kali lipat, ini kita sekilas saja ya, berarti otomatis PBV 0,6 ya 1 ya, lebih murah GGRM sih sebenarnya daripada HMSP ya, walaupun dari ROI lebih tinggi juga pendapatannya naik, cuman kan kenaikan pendapatan dari HMSP itu nggak segede ya pendapatan presentasi kenaikan pendapatan dari GGRM ya. Jadi kalau disuruh milih HMSP atau GGRM ya sebenarnya lebih menarik di GGRM sih. Tapi kembali lagi disclaimer mungkin buat teman-teman yang lebih fanatik ke HMSP, kalau mau entry ya amannya sih nunggu breakout lagi aja di atas 845 ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk HMSP. Selanjutnya kita akan cek saham Tebik. Untuk saham
menara ya, ini menara telekomunikasi untuk saham Tebik kemarin sempat turun dulu di awal market ke 1840 ya, ini udah masuk ke zona area supportnya untuk saham Tebik, kemudian naik 4% lebih ya. Secara resisten untuk support resistennya ada di 2200 dan semuanya di 1830 di area sinilah. Jadi kalau mau entry ya fokusnya kemarin itu pas dekat-dekat area support atau kemarin pas mantul di area support ya tanggal 19 Januari, walaupun habis itu juga turun lagi, tapi kan lumayan ya kalau naik 7% waktu itu. Dan hari Jumat kemarin naik 4,84% ke level 19.050. Kalau kita cek di sini untuk saham Tebik, untuk Tebik tanggal 15 ya, harganya naik di area support disertai asing masuk 22,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Tebik, yang masuk untuk asingnya ada KZ ya, dan kalau kita perhatikan KZ versi asing itu 100% buy, jadi murni akumulasi. Yang keluar untuk asingnya AK, BK, ZYP, ZB, cuman lebih banyak KZ akumulasi, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya jualan, harga sahamnya naik ya, mudah-mudahan masih bisa naik sih untuk hari Senin ya. Kalau mau entry ya disclaimer, tapi sebenarnya agak telat sih, tapi ya kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Buat patokan untuk resisten terdekatnya secara histori ada di level ini. Kalau misal bisa 2000 aja ya, ya 2000, 1990 ya, 2000 itu area resisten terdekatnya ya. Misal naik ya, target price-nya di 2000 ini, sekiranya berat buat breakout di atas 2000, mungkin buat teman-teman yang kemarin tak ambil, nggak ada salahnya buat taking profit ya, takutnya turun lagi dan ini sideways. Tapi kalau berhasil breakout ya ngejar 2200. Oke, mungkin itu untuk saham Tebik. Kalau kita lihat secara valuasi, Tebik, MTEL, Tower ya, itu 3 saham yang berkecimpung di bisnis yang sama, dan dari ketiga saham itu sebenarnya untuk Tebik secara valuasi nggak terlalu menarik ya. PBB-nya 4 kali, ROE-nya 14%. Ya, kurang menarik ya, hutangnya juga cukup gede, 300% ya, 3 kalinya equity. Jadi secara valuasi untuk Tebik sebenarnya kurang menarik ya, secara valuasi lebih menarik untuk MTEL malahan ya. MTEL, coba kalau kita lihat untuk MTEL itu itu untuk laporan kuartal 4 juga udah diupdate dan masih mengalami pertumbuhan. Ini secara pendapatan meningkat ya, dari tahun 2001, 2022, 2023 terus meningkat. Kemudian dari segi valuasi PBV-nya juga lebih kecil dibandingkan Tebik tadi, ini 1,5 kali. Kemudian walaupun ROE-nya kecil ya, tapi hutangnya juga nggak segede Tebik ya, cuma 67% dan masih punya cash yang cukup lumayan sebenarnya ya untuk MTEL ini, dan dividen yang dibagikan DPR-nya juga lumayan gede, 88%. Oke, itu untuk saham Tebik sih. Jadi untuk besok kalau naik perhatikan aja level 2000. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEL ya. Untuk saham MTEL harganya ini turun terus ke 6010, ini udah mendekati harga terendahnya waktu itu di 600 ya. Jadi kalau mau entry sebenarnya MTEL ya bisa dilirik ini, apalagi secara broker summary juga kalau nggak salah dari awal IPO itu cenderung ada yang akumulasi ya, yaitu broker CC, dan secara teknikal ini udah di area support. Secara valuasi juga hitungannya menarik untuk saham MTEL dibandingkan kompetitornya. Jadi kalau mau entry mungkin bisa pantau aja untuk besok ya. Sekiranya bisa bertahan di atas 600 ya bagus, tapi kalaupun jebol di bawah 600, kemungkinan kalau melihat historinya itu buat low baru itu nggak nyampe dalam-dalam, nanti naik lagi ya. Ini kan naik turun, misal pun jebol di bawah 600, mungkin di harga 550 itu mantul naik lagi ya. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham MTEL, jadi bisa dipantau aja kalau mau entry buat swing, lumayan cocok ya untuk saham MTEL ini. Walaupun kadang-kadang emang agak lelet untuk
pergerakan sahamnya. Oke, itu untuk saham MTEL ya. Buat patokan untuk support resistennya, support ada di 600, resisten di 640. Kalau kita lihat untuk transaksi MTEL tanggal 15 kemarin didistribusi oleh ZP dan yang nampung YPCC sesinya masih masuk ya, cuman turun ya karena ada yang distribusi ini aja ya. Mungkin ZP-nya nyerah ya, harganya nggak naik-naik, mungkin bandarnya itu masih belum mau naikin untuk saham MTEL ya. Oke, itu untuk saham MTEL. Coba kalau kita lihat dalam bulan ini aja dari tanggal 1 yang pegang paling banyak CC loh. CC masih terus nambah muatan di saham MTEL ya. Ini kalau kita cek dari awal IPO lebih banyak lagi nih ya untuk akumulasi CC, tapi akhirnya harga sahamnya itu nggak naik-naik ya. Nggak tahu skenario-nya gimana, kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham MTEL. Melihat transaksi kemarin Jumat, mungkin di awal market merah dulu, nguji support. Kalau ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer, kalau mau entry di dekat-dekat 600. Oke, itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita akan cek saham Tower. Untuk saham Tower hari Jumat kemarin itu turun 3,89%. Secara teknikal juga agak mengkhawatirkan ini, soalnya jebol support ya. Gagal mempertahankan posisinya di atas 875. Secara teknikal berarti resisten tertekannya di 875. Untuk besok minggu depan lihat aja apakah bisa breakout lagi di atas itu atau enggak ya. Kalau masih turun ya wait and see aja sih, takutnya bisa ke harga terendah waktu itu 820. Ya, support selanjutnya ada di 820 untuk saham TOWR dan resistennya ada di 875. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk Tower tanggal 15 kemarin secara keseluruhan ada yang distribusi yaitu ZP, YU, RX, wah broker-broker asing ya yang keluar. Jadi didistribusi oleh asing. Kalau untuk tebikan asingnya masuk, kalau Tower asingnya keluar 23 M, kalau untuk MTEL tadi asingnya keluar 15 M ya. Untuk Tower. Kalau kita lihat valuasinya, Tower pendapatannya malah turun ini. Hutangnya juga gede ya, sama 11-12 sama Tebik ya, 3 kali lipatnya lebih dibandingkan modal equity-nya. Secara valuasi lebih murah sih dibandingkan Tebik, tapi ROE-nya lebih kecil ya. Untuk saham Tower ya lihat aja sih untuk besok di awal market gimana. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry ya, takutnya ke 820. Oke, itu untuk saham Tower. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Untuk saham Brand kemarin Jumat turun ke area support ya 5.550 pas. Kalau lihat transaksinya, Brand tanggal 15 kemarin aslinya keluar 16 eman. Kalau kita lihat lebih detail di distribusi ya untuk saham Brand kemarin Jumat oleh AK yang keluar versi asing, jadi didistribusi oleh asing. AK-nya net sell 37,02 M, kemudian YP net sell 7 apa ini. Yang masuk untuk asingnya YU, CC, ZP, RX, BK ya, cuman nggak sebanyak AK jualan, jadi emang didistribusi oleh AK versi asing. Lokalnya pun juga nggak terlalu, nggak ada yang masuk banyak-banyak ya, malah ini sebagian retail yang masuk. Jadi hati-hati aja untuk saham Brand. Kayaknya masih ada potensi turun sih untuk minggu depan ya. Kalau masih merah, untuk support selanjutnya ada di level 4.950 ya. Mungkin pantau aja di area supportnya ini. Kalau ada tanda mau pullback di area support, ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk. Oke, itu untuk saham Brand ya. Selanjutnya kita cek saham BRPT.
Untuk saham BRPT hari Jumat kemarin juga turun ya. Untuk secara teknikal masih ini cenderung konsolidasi di range area supportnya 945 sampai 1080 ya. Waktu itu memang nggak sempat ke area support, malah turun lagi. Turun 4% lebih ya untuk hari Jumat. Kira-kira hari Seninnya kemana? Coba kalau kita cek di sini untuk saham BRPT. Tanggal 15 kemarin hari Jumat, secara keseluruhan sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak, juga nggak ada yang distribusi banyak ya. Yang jadi market maker utamanya ZP net sell 7,3 M. Kalau kita lihat lebih di sini untuk aslinya net sell ya. Jadi yang keluar itu asing ya, dan yang masuk itu yang nampung lokal. Aslinya jualan ditampung lokal, harga sahamnya turun. Mungkin kalau masih turun bisa tunggu aja di angka di level 950-an ya. Dekat-dekat area situ, kalau ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer sih, kalau mau entry di area support nanti antisipasinya bisa sedikit di bawah itu, jadi nggak terlalu gede untuk resiko ya kalau antisipasi kalau entry di area support itu. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham TPIA. Untuk saham TPIA hari Jumat kemarin turun ya, setelah hari Kamisnya itu gagal breakout, turun. Untuk saham TPIA, kalau kita lihat untuk transaksinya, tanggal 15 kemarin secara keseluruhan sih didistribusi oleh BB, TP, BK ya. Untuk TP, BK-nya sebagian versi asing sih. Kalau kita lihat di sini untuk TPIA, asingnya net sell 24M, untuk lokalnya lebih banyak. Lokalnya pun ada yang distribusi ya, yaitu BB versi lokal net sell 59. Jadi aslinya net sell, lokalnya ada yang distribusi. Harga sahamnya turun. Mungkin kalau masih turun untuk besok Senin sih tunggu aja di area 4.750 ya. Itu area support terdekatnya sih. Misal di area supportnya ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry. Tapi kalau masih nggak ada yang jaga harga, ya mending wait and see aja dulu sih, takutnya turun lagi ke support selanjutnya di 4.330 ya. Mungkin seperti itu untuk saham TPIA. Buat patokan resisten terdekannya ada di 5.300 ya, dan supportnya tadi di 4.750. Oke, itu untuk saham TPIA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari Jumat kemarin turun 1,8% ke level 1.615 ya, walaupun berhasil breakout tapi ya koreksi-koreksi, semoga aja ini cuma koreksi wajar ya. Kalau kita cek untuk transaksi Antam tanggal 15 kemarin hari Jumat secara keseluruhan juga nggak ada yang distribusi banyak ya, nggak ada yang akumulasi banyak juga. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya keluar, tapi ya yang jualan didominasi oleh asing, yang masuk didominasi oleh lokal. Harga sahamnya koreksi. Mungkin kalau masih turun selama masih bisa bertahan aja sih di atas 1.585. Ya mudah-mudahan untuk saham Antam masih aman ya. Perhatikan aja area supportnya ini. Mungkin kalau melihat asingnya keluar kemarin Jumat ada potensi buat turun dulu nguji support, nanti kalau ada yang jaga harga mantul naik dan ngejar 1.690. Mungkin skenario-nya seperti itu untuk saham Antam ya. Kita ikuti aja untuk pergerakannya besok. Oke, itu untuk saham Antam. Dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.